Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses treat, di mana proses treat ini saya akan mempraktikkan praktikum 2 sistem operasi. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengkopikan dulu codingan yang ada pada praktikum ini. Kita copy. Setelah kita copy, kita akan masuk langsung pada CPU simulator kita. Nah, pada CPU simulator ini kita langsung masuk ke menu compiler. Nah, pada menu compiler kita masukkan codingan kita tadi pada program source-nya ataupun inputnya. Nah, di sini sudah saya pastikan program tadi. Lalu masuk pada menu compile, kita compile codingan kita tadi. Di sini proses compile sedang berjalan. Maka dia akan memunculkan output pada yang sebelah kanan, yaitu ada beberapa program. Lalu selanjutnya kita langsung saja masuk ke load in memory. Ketika sukses, dia akan memunculkan warning pada seperti yang berikut, yaitu kode successful load in memory. Klik OK. Lalu pada CPU simulator ini kita masuk kepada menu input output. Pada menu input output kita checklist stay on top. Selanjutnya kita masuk pada OS. Nah, pada OS ini kita langsung saja untuk create new process. Nah, ketika berhasil, maka proses kita akan muncul di bawah ini. Jadi proses tersebut setelah kita create akan muncul seperti pada yang warna biru ini. Selanjutnya kita rubah algoritma kita ataupun penjadwalannya menjadi penjadwalan Robin dengan time slice-nya yaitu adalah 3. Setelah itu semua langkah-langkah sudah kita lakukan, maka kita run aplikasi kita ataupun program kita dengan kecepatan yang paling tinggi. Kita start, view, lalu kita lihat proses listnya. Maka di sini akan ada 3 proses, di mana 3 proses ini akan berjalan dan akan memunculkan output pada konsol di bawah ini. Di sini ada yang menunggu, yaitu pada treat test 1, lalu pada pit 0 dan pit 0 T1 ini saling bergantian untuk diproses. Di sini proses masih terus berjalan sampai nantinya semua proses sudah siap, akan memunculkan output di bawah ini. Nah, di sini semua proses sudah berjalan, maka pada proses list dia akan kosong dan outputnya akan memunculkan in main, hello 1 dan juga hello 2. Lalu selanjutnya kita close semua program kita tadi. Ini kita clear, lalu clear, kita close. Ini juga kita close. Lalu kita hapus semua program. Kita masuk lagi ke compiler. Nah, untuk yang kedua ini kita harus menghapus asterisknya. Kita hapus. Yang kedua juga kita hapus asterisknya. Lalu selanjutnya caranya sama, kita compile. Di sini berjalan proses compile-nya. Nah, setelah proses compile berakhir, kita klik load in memory. Setelah itu maka dia akan masuk pada CPU instruction-nya. Kita oke kan? Lalu kita masuk lagi ke input output. Di sini stay on top-nya kita checklist sudah. Lalu kita masuk ke OS. Nah, pada OS ini sama seperti tadi, kita create new proses dulu. Maka di sini sudah tercreate satu proses, yaitu treat test for 2. Lalu untuk algoritmanya sama, yaitu round robin dengan time slice-nya 3. Lalu di sini OS control-nya ataupun kecepatannya kita buat paling tinggi, kita start, lalu kita lihat. Maka di sini akan ada satu proses saja, berbeda dengan tadi hanya ada 3 proses. Nah, di sini kita harus mengamati apakah outputnya nanti sama atau tidak. Maka di sini setelah semua proses selesai, kita dapat melihat bahwa output yang dimunculkan sama, tetapi prosesnya hanya 1. Maka dapat disimpulkan untuk kedua program tadi. Untuk program pertama yang menggunakan Astrid, dia akan memproses 3 proses list dengan satu proses yang
waiting ataupun menunggu, dan akan menghasilkan output in main hello 1 dan hello 2. Sedangkan pada percobaan yang kedua, yaitu astridnya kita hapus, proses listnya hanya ada satu, tetapi outputnya sama. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.